Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami mau Tuhan hari ini Tuhan datang menyembah-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami mau mengkhususkan hari ini Tuhan hanya untuk Engkau. Apapun yang menjadi beban pikiran kami Tuhan, kami mau menanggalkannya terlebih dahulu Tuhan. Karena kami mau fokus Tuhan, kami mau respect kepada Engkau Bapa. Tuhan, ini hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang hadir Tuhan hari ini Tuhan, Kau yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Mari kita siapkan hati kita, just worship God. Terima kasih Tuhan. Kami katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyata dalam hidup kami Bapa. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada Tuhan, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami katakan Dan kebenaran selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri menyembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyata Tuhan. nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kita siapkan hati kita, just worship God. Ini hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kita, just worship God. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami minggu lalu Tuhan belajar Tuhan, kami mau membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki relationship yang dekat dengan Engkau Tuhan. Dalam setiap penyembahan kami Tuhan, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, kami mau memiliki hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami masih mendukakan Engkau Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Bukan saja kami mungkin berkata I love you, kami menyembah-Mu Tuhan, tapi bukan itu Tuhan yang terpenting Tuhan. Tapi dalam setiap apapun yang kami lakukan setiap hari, apapun yang kami perbuat Tuhan, mungkin dalam pekerjaan kami, hubungan kami dengan orang tua kami Tuhan, hubungan kami dengan kerabat kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Bapa, kami mau fokus Tuhan untuk Engkau Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Jesus, beautiful Savior, kami katakan Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, Risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, the morning stars, morning
beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, is a Redeemer, like morning star. all the heavens shout your praise, all creations bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name. How wonderful God, how beautiful, above every name, exalted high. Jesus, your name above every name, Jesus. Terima kasih Tuhan, Jesus. Savior, Redeemer, you are God, you are God. Savior, Redeemer, you are God, you are God. We say Savior, you are God, you are God. Savior, Redeemer, you are God, you are God. I will sing Come on, just worship God. Jesus, I love you. I will sing. Mari kita sembah Allah kita. Jesus, I love you, God. Jesus, I Love you. I will sing. will sing Forever. Jesus, I
bukan hanya dari ucapan kami Tuhan, tapi dari setiap kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan Engkau. Come on, let's have you sing. I will sing. Jesus, I love you. Ini hati kami Tuhan. Jesus, I love you. Cause I will sing God. I will sing forever. Jesus, I love you. Amen. Jesus, I love you. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. How wonderful, how beautiful. Betapa indahnya ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan keindahan seperti apa yang dirasakan oleh Raja Daud ketika dia berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ketika dia berkata, jiwaku haus seperti rusa yang merindukan airmu. Pasti ada pengalaman-pengalaman yang dalam yang membuat Raja Daud itu memiliki gerakan yang spontan untuk bisa mengatakan jiwaku haus akan Engkau. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami untuk bisa mengerti, memahami dan mengalami seperti yang dialami oleh Raja Daud, sehingga sekalipun dia jatuh dan bahkan oleh karena kejatuhannya dia mendapatkan hukuman yang luar biasa, tetapi pada akhirnya Tuhan mengembalikan namanya, mengembalikan nama baiknya. Dan pada akhirnya ya Tuhan, Daud tetap dianggap sebagai tokoh yang menjadi teladan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak pernah gagal. Kami semua pernah gagal. Kami semua pernah di satu titik jauh dari Tuhan. Tetapi kami mau berdoa supaya pagi hari ini Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, untuk menolong kami mengerti rencana Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sehingga di dalam hidup kami ya Tuhan, kami tidak akan mengakhiri hidup ini dengan berada di satu lembah kekelaman. Tetapi kami mau mengakhiri hidup ini ada di dalam puncak bukit kemenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami masing-masing. Dan Engkau memberkati firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat tim worship yang sudah melayani pagi hari ini. Apa yang telah dilakukan menjadi berkat buat setiap kita masing-masing. Baik, shalom saudara-saudara. Apa kabar? Tetap semangat. Apa kabar? Tetap semangat. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya senang bertemu dengan saudara-saudara pagi hari ini. Saya ingin menyapa setiap saudara-saudara dan juga saudara-saudara yang kita sampai pada minggu ketiga bulan Juli ya. Nah, saudara, saya mau mengawali renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan ketika saya mengingat satu kali ada rekan, ada saudara seiman yang saya kenal sangat baik. Saya mengenal keluarga ini pada waktu saya masih bujangan, ya saudara-saudara, masih bujangan saya sudah kenal keluarga ini. Dan
ketika saya menikah, keluarga ini begitu dekat. Mereka adalah seorang pengusaha berbagai macam spare part begitu ya, spare part mobil dan kemudian alat-alat mesin, kapal dan lain sebagainya, begitu cukup lengkap tokonya di sebuah tempat di kota Ambon. Itu adalah semacam segitiga emasnya kota Ambon, sangat ramai saudara-saudara, tokonya termasuk toko yang ramai sekali. Dan keluarga ini terutama ya suami istri ini begitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Di tokonya saudara-saudara, di tokonya itu sang suami itu selalu ada satu bendel renungan harian, ya renungan harian. Zaman itu masih pakai renungan harian yang setiap kali kalau dia ngobrol dengan customer, pelanggan begitu, kadang-kadang dia bagikan renungan harian ini. Orangnya juga seorang yang murah hati, suka membantu pekerjaan Tuhan, terutama pekerjaan-pekerjaan misi. Di rumahnya ada satu kamar yang dikhususkan apabila ada hamba Tuhan dari luar kota Ambon yang datang ke Ambon, kemudian menjadi tamu, melayani di Pulau Ambon, maka akan menginap di kamar ini. Saya pernah menginap beberapa kali di kamar tersebut karena waktu itu saya masih belum benar-benar menetap di Ambon sampai kemudian saya menetap di Ambon. Jadi sangat welcome sekali. Rumahnya kalau kami makan bersama di rumahnya, wow senang sekali, suka makan dan dia punya adik itu pintar masak saudara-saudara. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kebahagiaan, hidup yang diberkati Tuhan, usahanya maju, istri juga sungguh-sungguh rajin, anak-anak baik, waktu itu anak-anak masih sekolah ya saudara-saudara. Tetapi satu kali ketika kerusuhan Ambon terjadi, maka kemudian salah satu tempat yang diserang adalah tokonya. Tokonya kemudian terbakar, kemudian daerah kawasan segitiga emas itu kemudian juga hancur. Dan mulai dari titik itu keluarga ini mengalami masalah ekonomi luar biasa. Kebetulan mereka punya pinjaman bank ya, dari usahanya ini punya pinjaman dari bank. Dan dalam kondisi yang sulit karena kemudian kerusuhan, kami juga tidak bisa mengunjungi keluarga ini. Kami juga mengungsi, saya ingat saya mengungsi, mereka berada di kota Ambon dan kami berada di pinggiran kota Ambon. Akses menuju kota Ambon itu tidak aman sehingga sulit kami mulai mengunjungi, menghiburkan karena kami sendiri dalam keadaan sulit ya, Ketika kami mengungsi, kami juga membantu pengungsi yang lain saudara-saudara, karena banyak ibu-ibu ketika lari mengungsi mereka tidak membawa baju apa-apa, hanya membawa pakaian yang di badan. Istri saya Ibu Lili membagi baju-bajunya untuk bisa dipakai oleh ibu-ibu ini, terutama pakaian dalam ya, karena itu yang paling sulit ya. Dan saudara-saudara, tapi satu kali saya kemudian berkesempatan mengunjungi keluarga ini dan luar biasa mengalami masalah ekonomi, harus mengembalikan uang dan dalam keadaan yang terpuruk dan mereka tidak punya pekerjaan. Apa yang mereka kemudian lakukan? Akhirnya satu kali saya mengunjungi keluarga ini pada waktu masih dalam kondisi kerusuhan, mereka mulai menjual sembako. Sebenarnya diawali dengan menjual sayur-sayuran, kangkung, bayam. Istrinya yang biasanya menjadi kasir menghitung uang ya, meluruskan uang-uang yang kusut. Sekarang bukan meluruskan uang yang kusut, meluruskan daun-daun bayam dan kangkung, ngelapi saudara-saudara supaya kelihatan baik ya. Dan waktu saya lihat jual kacang hijau, jual gula dan lain sebagainya, dan kondisi itu kondisi yang sangat sulit. Tapi saudara-saudara, yang saya ingin saksikan saudara-saudara, bagaimana mereka di dalam kondisi tersebut kemudian tetap bertahan dan mengalami sukacita. Kalau dalam tingkat depresi, mungkin depresi sangat tinggi karena mereka punya hutang di bank luar biasa. Dan pertanyaannya, apakah mereka bisa pulih kembali, recover kembali saudara-saudara.
Dan waktu saya menyaksikan, karena tahun 99 pada akhirnya saya meninggalkan kota Ambon, dan tahun 2000 kami pergi ke Filipina untuk kemudian studi, sehingga sampai 2003 saya tidak pernah mendengar lagi bagaimana kabarnya. 2003 saya pulang dan tidak bisa pulang ke Ambon karena Ambon masih dalam kondisi yang belum aman. Kami kemudian masuk di kota Malang, dan ketika masuk di kota Malang saya mulai mencari tahu keadaan keluarga ini, dan puji Tuhan saudara-saudara, keluarga ini akhirnya membuka toko di rumahnya sendiri, dan kebetulan rumahnya cukup besar, ada tanah luas, lalu dibuatlah gudang-gudang di toko itu. Dan pada akhirnya kalau saudara pergi ke Ambon, mereka punya toko yang masuk gang. Toko ini masuk gang. Tidak lagi di segitiga emas di kota Ambon, tapi tokonya masuk gang. Tetapi kalau saudara pergi ke tempat itu ramai sekali, dan Tuhan memberkati. Dan yang luar biasa, keluarga ini masih punya kamar khusus untuk hamba Tuhan. Dan kalau saya datang, saudara-saudara, saya akan menyempatkan diri mengunjungi keluarga ini. Keluarga ini sangat senang duduk ngobrol dengan saya, dan kemudian saudara-saudara, dia membantu banyak pekerjaan Tuhan dan hamba Tuhan. Yang saya ingin saksikan bagaimana kondisi up and down, situasi yang tidak pasti ya saudara-saudara, situasi ekonomi yang kadang-kadang membawa mereka di titik yang paling bawah. Bukan itu saja, saya mengerti ada masalah-masalah keluarga yang mereka alami. Saya mendengar ada anggota keluarganya yang bunuh diri dengan menembakkan senapan, ya, menembakkan senjata. Jadi ada banyak kemudian penghakiman. Kenapa orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kenapa sampai ada adiknya atau adik iparnya bunuh diri seperti itu, diketahui bunuh diri, dan macam-macam masalah yang mereka hadapi. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, yang pertama, kalau saudara mengasihi Tuhan bukan berarti saudara akan bebas masalah. Kalau saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, kemudian saudara berpikir kalau saya sungguh-sungguh dengan Tuhan maka jalan saya adalah jalan tol, saudara akan salah. Saudara akan kecewa dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan itu kepada setiap kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kalau engkau ikut aku, engkau akan mengalami hidup yang makin naik, akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara harus tahu konteks ayat itu, saudara. Dan saudara, bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan juga bukan berarti kita susah terus, pikul salib terus, saudara. Pokoknya kalau saudara hidup sungguh-sungguh, saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, tandanya saudara menderita. Itu juga tidak benar. Kalau ada orang yang kemudian sampai maniak penderitaan, karena kalau tidak menderita rasanya belum ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara, juga tidak benar itu, saudara-saudara. Jadi ada dua ekstrim yang kadang-kadang itu disodorkan. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh kamu akan pikul salib, dan terus namanya pikul salib itu susah. Karena saudara hidup di dunia pasti susah. Atau sebaliknya, kalau saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau hidupmu akan kekayaan dari bangsa-bangsa akan didatangkan kepadamu. Ada kadang-kadang kata-kata seperti itu, saudara. Sehingga hidupmu akan kemudian menjadi mengalami keberhasilan, kesuksesan, lancar. Sehingga kalau tidak sukses, maka langsung pasti ada yang salah dengan hidupmu. Saudara-saudara, dua ekstrim ini seringkali itu disampaikan. Tapi saya mau katakan dari apa yang saya temukan, saya alami dengan keluarga ini. Mereka mengasihi Tuhan, mereka sungguh-sungguh, tetapi mereka juga pernah mengalami kesulitan di dalam ekonomi, kesulitan dengan anak mereka, kesulitan dengan keluarga mereka, banyak hal. Satu kali kami melayani cukup lama mama dari istrinya yang setelah dioperasi, punya masalah dengan pencernaan, setelah dioperasi tetapi terus sakit terus bertahun-tahun. Kami melayani bertahun-tahun di Malang karena mamanya punya tempat di Malang, saudara-saudara. Kadang-kadang kumpul keluarga besar untuk menghiburkan, dan setelah seingat saya 2 tahun kemudian diperiksakan sekali lagi dan diketahui ternyata pada waktu operasi ada satu alat tertinggal di dalam
perut mamanya, saudara. Dan saudara, saya mendengar ini, keluarga ini mencintai Tuhan, keluarga ini punya pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk misi. Tetapi mengapa hal-hal ini Tuhan izinkan terjadi? Saudara-saudara, semua apa yang kita alami seharusnya tidak bisa menggagalkan peran kita, fungsi kita untuk tetap memenuhi tujuan Tuhan, memuliakan Tuhan apabila sebagaimana apa yang saya sampaikan kemarin, apabila saudara dan saya mengalami berada sadar dengan hadirat Tuhan. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu menciptakan a dwelling place for God. Satu tempat kediaman buat Tuhan. Di dalam hidup kita perlu menciptakan tempat kediaman buat Tuhan. Saya belum pakai PowerPoint, karena PowerPoint nanti baru saya sampaikan pada titik tertentu. Tetapi saya mau buka di dalam Mazmur 51 ayat 13 sampai 14. Mazmur 51 ayat 13 sampai 14 mengatakan begini. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini adalah doa Mazmur dari Daud ketika Daud jatuh dalam dosa. Ya. Daud seorang raja yang namanya itu menjadi jaminan mutu. Bisa jadi saudara, ada orang-orang yang kalau namanya disebutkan itu semacam jaminan mutu. Ya, ini pasti mutunya terjamin. Daud raja yang punya kualitas, punya kehormatan, punya integritas yang teruji. Sangat teruji. Tapi satu kali dia jatuh, dan jatuhnya gak main-main. Melakukan dosa yang belum pernah terpikirkan. Dia berzina dengan istri orang, ya. Dan bukan hanya berzina dengan Batsheba istri orang, tetapi dia merencanakan pembunuhan. Berencana. Nafsu dagingnya telah menguasai pikirannya, yang kemudian memelintir kekuasaan, memelintir pengaruhnya untuk kemudian menjebak suami dari Batsheba, yaitu Uria, mati dengan cara dibiarkan mati di medan perang. Karena saudara-saudara kalau mendengar kisah, membaca kisah bagaimana Daud punya plot, punya rancangan yang jahat. Saudara-saudara, dosa itu selalu harus ditutupi dengan dosa. Kebohongan pasti akan menuntut kebohongan yang lain untuk menutupinya. Itu persoalannya. Ketika dia berzina dengan Batsheba, lalu kemudian suami Batsheba pulang, lalu dia putar otak, ini gimana nih ya? Wah, ini sudah terlanjur ini. Gimana caranya? Nanti kalau hamil bagaimana ini? Batsheba kalau hamil bagaimana? Lalu dia menyuruh Uria untuk pulang. Ketika baru selesai perang, dimintalah Uria untuk pulang. Uria, kamu pulang. Kamu sudah lama pergi berperang. Kamu pulang ke rumah, tidur dengan istrimu. Karena dia berpikir, nanti kalau hamil, ini bisa bahaya ini. Dan ternyata Uria tidak mau pulang. Uria mengatakan, bagaimana saya mau bersenang-senang sementara teman-teman saya, mereka dalam kondisi siap siaga untuk berperang. Wow, Daud, wah ini nilai yang saya ajarkan ini benar-benar ditangkap. Hati-hati ya saudara. Kalau saudara mengajarkan nilai-nilai kepada murid saudara-saudara, saudara bisa satu kali dipermalukan oleh murid saudara sendiri. Kalau kita punya anak, kita bisa dipermalukan oleh anak kita, oleh karena nilai yang kita tanamkan tiba-tiba itu ditamparkan kepada kita.
Dan Uria yang punya nilai dedikasi, komitmen luar biasa, dia mengatakan, tidak rajaku, aku tidak mau pulang karena bagaimana aku bisa bersenang-senang dengan istriku kalau teman-teman yang lain mereka bersiap-siap untuk di medan perang. Wow. Akhirnya Daud membuat plot yang kedua, di mana Daud merencanakan agar Uria mati di medan perang. Saudara-saudara, hati-hati ya. Kalau kita ini berbuat jahat satu kali, kalau kita tidak segera bertobat, kejahatan kita itu akan meningkat, saudara-saudara. Kejahatan kita itu akan meningkat. Karena dosa digambarkan oleh firman Tuhan itu di dalam bahasa, di dalam Kejadian pasal 4 itu dikatakan bahwa itu mengintip seperti seekor kucing yang mencium bau ikan asin tetapi pintu semua tertutup. Mencium keinginan kita tetapi semua pintu seolah-olah tertutup. Begitu ada kesempatan, saudara, begitu ada kesempatan, kucing ini akan masukkan kaki satunya dan kemudian mengganjal pintu itu supaya dia bisa masuk karena dia sudah mencium bau ikan asin. Saudara membaca di dalam kitab Yakobus, kita dicobai oleh apa, saudara-saudara? Yakobus mengatakan apa? Berbahagialah kalau kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Tetapi jangan mengatakan bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Yakobus mengatakan begitu. Sebab kita dicobai oleh apa, saudara-saudara? Dicobai oleh apa kita? Ya? Keinginan kita sendiri. Jadi iblis itu cara kerjanya membaca keinginan kita. Membaca keinginan kita. Iblis itu seperti kucing yang scratching begitu, yang mulai mencoba mencari jalan untuk bisa masuk karena dia tahu ada keinginan kita. Dan Daud, saudara-saudara, ketika semua berperang, ketika semua bekerja keras, mempertaruhkan nyawa, Daud kemudian, saudara-saudara, ada di suatu rumah, santai, menikmati. Disitulah, saudara-saudara, disitulah pencobaan itu datang. Kalau kita terlalu banyak nganggur dan tidak jelas, saudara-saudara, wow, itu pencobaan pasti banyak sekali, pasti banyak sekali. Dan saudara-saudara, kita lihat, tetapi ketika Daud betul-betul jatuh, kejahatannya luar biasa. Dan bahkan Nabi Nathan pun ketika berbicara dengan dia tidak sadar bahwa itu adalah yang dimaksud dirinya. Ketika Nathan mengatakan, saya mau cerita ini Raja Daud. Ini ada seorang janda punya kambing, punya domba satu-satunya, tapi kemudian ada orang kaya yang kemudian kedatangan tamu, dia punya banyak kambing domba, tetapi dia tega-teganya ngambil satu-satunya domba milik janda itu. Wow, lalu respon Daud mengatakan begini, value Daud di dalam akal otaknya itu masih jalan benar ya. Dia mengatakan begini, siapa dia? Kurang ajar ini, orang kaya ini. Dia tidak tahu diri, dia tidak tahu malu, tega-teganya melakukan itu. Kalau dia ada di dalam pemerintahan saya, tangkap dia. Dan Nathan mengatakan, orang itu adalah kamu Daud. Hati-hati ya. Kita ini kadang-kadang melakukan dosa, tapi kita ini enggak sadar. Dan bahkan masih bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, nilai yang benar. Mengapa? Karena kita punya itu di dalam kepala kita, saudara-saudara. Tetapi dosa itu tidak terjadi di sini. Kalau masih berpikir-pikir, saudara-saudara, dosa itu terjadi, dibuahi di dalam perbuatan. Nah, saudara-saudara, tapi menarik ketika Daud kemudian sadar, dia berdoa di dalam Mazmur pasal 51, dia mengatakan begini, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud mengatakan begini, Tuhan, janganlah aku kehilangan hadiratmu. Janganlah oleh karena kesalahanku, pelanggaranku, engkau men-shutdown, engkau menutup, engkau mematikan semuanya. Sehingga aku tidak bisa merasakan kehadiranmu. Dia mengatakan jangan membuang aku dari hadapanmu. Seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya dari Daud.
Daud mengatakan jangan, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara, Daud tidak mengatakan begini, Tuhan janganlah engkau hancurkan istanaku. Tuhan janganlah engkau remukkan ya semua kekayaanku, engkau lenyapkan. Saudara-saudara, dia enggak pusing itu lagi. Dia tidak pusing karena dia datang dulunya sebagai gembala, nobody, bukan siapa-siapa. Tetapi dia sampai di istana oleh karena dia selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, sehingga dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu karena kenajisannya, karena kekotorannya, karena dosa-dosanya. Dia mengatakan jangan buang aku dari hadapanmu dan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kesanggupan saudara dan saya untuk tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan karena ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena ada Roh Kudus. Dan kalau itu telah diambil, kita tidak akan dapat mengalami itu. Dan kemudian ayat 14 mengatakan, bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, hadirat Tuhan akan membawa kita ada di dalam postur rohani, postur iman, orang yang bangkit, orang yang rela, orang yang tidak merasa terpaksa untuk mengikuti perintah Tuhan. Dalam bahasa Yohanes pasal 14 itu berarti orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita rela? Karena kita mengasihi. Nah, saudara, kita perhatikan di sini bahwa itu yang dialami oleh Daud dalam perjanjian lama, sehingga kemudian Daud mengatakan jangan membuang aku dari hadapan. Nah, bagaimana caranya Allah membangun kembali tempat kediaman hadiratnya? Itu sebabnya Daud ingin membangun bait suci supaya memastikan Allah tinggal di bait suci. Tetapi Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun bait suci karena tangannya penuh darah, tangannya yang banyak telah membunuh orang, sehingga Daud tidak diizinkan membangun bait suci. Tetapi Daud mengerti bahwa hadirat Tuhan itu membuat dirinya kembali bisa berfungsi sebagai raja, bisa berfungsi mengakhiri pelayanannya sebagai raja dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah membangun tempat kediaman hadiratnya di dalam hidup kita, di dalam perjanjian baru, di dalam masa sesudah Daud, masa Kristus. Saudara, dengan pengorbanan Kristus, hidup kita menjadi altar dan tubuh kita menjadi korban bakaran. Dengan pengorbanan Kristus, hidup kita menjadi altar. Kalau dulu perjanjian lama, orang perlu menyusun batu dan kemudian meletakkan binatang yang terbaik, lalu diberikan kepada Tuhan sebagai korban bakaran, dan bau harumnya itu menyenangkan Tuhan. Itu bau harum berbicara tentang sebenarnya ini seperti sebuah simbol begitu ya. Semua yang terbaik lalu diserahkan kepada Tuhan dan dihanguskan, dan baunya naik ke atas, lenyap semuanya, dan itu seolah untuk Tuhan. Tapi sebenarnya menurut saudara-saudara, apakah Tuhan itu seperti orang yang suka makan sate begitu ya saudara-saudara ya? Yang kayaknya kalau cium bau lemak itu senang saudara-saudara. Bukan. Bau lemak itu kalau dibakar, itu bagaimanapun tetap enak. Yang membuat Tuhan suka, itu bukan bau lemak itu saudara. Karena itu adalah sebuah simbol antara dimensi kita manusia yang kelihatan dengan Allah yang adalah roh. Tetapi yang menyenangkan Tuhan itu sebenarnya apa? Karena semua korban persembahan itu dibawa oleh manusia dengan cara memberikan yang terbaik. Korban persembahan itu adalah ekspresi dari hatinya.
Makanya Tuhan satu kali mengatakan di dalam Yesaya, dia mengatakan, aku muak. Engkau memberikan korban persembahan yang terbaik, tapi hatimu jauh dari aku. Aku muak, aku gak bisa mencium bau harum. Sekalipun lemak yang dibakar itu pasti tetap harum. Pasti tetap harum, gak berubah. Tetapi Tuhan bisa mengatakan aku muak. Mengapa? Karena korban persembahan yang telah diberikan oleh mereka itu diberikan dengan hati yang jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, di dalam perjanjian baru kita tidak perlu lagi setahun sekali kumpulkan kambing domba dan kemudian memotongnya. Kita nggak perlu itu. Sebab apa? Kristus telah memberikan satu prinsip bahwa korban persembahan haruslah mencerminkan hati yang tulus dan kudus mengasihi Allah. Saudara perhatikan ini, sebelum Kristus mati, Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, Kristus mengajarkan prinsip ini. Saya minta salah satu tolong membacanya, Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Ini sebelum Kristus mati ya. Jadi dia masih ada memperhatikan prinsip perjanjian lama dan kemudian mulai mentransformasinya di dalam konsep perjanjian baru sampai nanti Kristus mati. Matius 5 ayat 23 dan 24. Tolong Wiang bisa bacakan. Ya, ini kan Yesus belum disalib. Ini masih dalam upacara model perjanjian lama. Lalu Yesus mengatakan begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat. Engkau teringat, sebenarnya ada yang bukan teringat ini kasarnya kan tidak sengaja. Tapi sebenarnya ada juga yang mengatakan engkau coba mengingat-ingat, mengoreksi diri dan apabila engkau teringat akan sesuatu yang dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi begini, bukan dalam hatimu. Hatimu tersinggung, hatimu marah, itu kau selesaikan sendiri di mezbah Tuhan. Tetapi engkau teringat akan hati saudaramu. Rupanya kalau kita bicara tidak benar, kita melukai orang lain, dan kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu membuat hati saudara kita itu terluka. Jadi bayangkan saudara, jadi mengoreksi kalau diri sendiri kita tinggal minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau orang lain, Yesus mengatakan, berhenti dulu. Jangan lanjutkan mempersembahkan korban. Hentikan, sebab sekalipun korbanmu ini lembu, limosin, dengan berat sekian ton, ciami. Tapi kalau hatimu engkau teringat, ada sesuatu yang kau telah lakukan membuat saudaramu terluka, belum bereskan, maka persembahanmu ini tidak ada gunanya. Sebab apa? Aku tidak akan hadir di sana. Aku tidak ada di sana. Pergi dulu. Bereskan itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Perhatikan. Yesus dengan jelas seperti juga kitab Yesaya mengatakan, apa yang kita persembahkan itu harusnya mencerminkan, mendemonstrasikan hati kita. Hati kita. Dan Tuhan bukan Tuhan yang bisa disuap. Tuhan bukan Tuhan yang bisa disuap. Lalu saudara-saudara, kemudian ketika Kristus mati, apa yang kemudian dilakukan saudara-saudara? Ketika Kristus mati di atas kayu salib dan kemudian dia bangkit. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10 saya akan bacakan.
Ibrani pasal 5, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kapan Yesus mencapai kesempurnaannya? Kalau kita membaca Filipi pasal 2, Yesus dikatakan ia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa, dia menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba, dan kemudian dia taat sampai mati di atas kayu salib. Itu kesempurnaan Yesus. Kesempurnaan Yesus adalah ketaatannya sampai ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Jadi kalau saudara baca ayat pasal 5 ayat 7, ini seperti menceritakan urutan mulai Yesus di Taman Getsemani, tapi dalam bahasa yang berbeda. Ayat 7 mengatakan mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kapan itu? Pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Maju mundur, saya mau mengambil cawan murka Allah Bapa atau tidak ini. Satu kali Excel waktu itu masih kelas 5 SD. Dia mengatakan ini kepada saya, "Pak, guruku ini menjelaskan gini, Pak. Waktu Yesus di Taman Getsemani itu, kenapa Yesus begitu bergumul untuk kemudian mentaati Bapaknya dan mati di atas kayu salib?" Gurunya menjelaskan begini, karena Yesus harus minum cawan murka Allah. Lalu teacherku mengajarkan gini, Pak. Cawan itu isinya adalah semua dosa kejahatan kita yang mendatangkan murka Allah. Lalu gurunya mengatakan begini, coba kalian bayangkan yang ada di cawan itu adalah semua yang kotor dari diri kita. Nah, saudara bisa sebutkan, maaf ya, ini anak saya waktu itu ngomong. Teacherku mengatakan begini, Pak, itu di situ ada ingus, ada upil. Ini menjelaskan kelas 5 SD ya, saudara. Aku muak, Pak. Aku muak. Semua yang kotor ada di situ. Saudara pikir, emang dosa kita itu ketika Tuhan Kristus harus menanggungnya, apakah itu sesuatu yang itu kayak makan sambal pedas aja? Enggak, saudara. Dia kudus, sangat kudus. Tapi dia mau meminum cawan murka Allah itu karena dia yang pertama taat kepada Bapaknya. Itu sebabnya ketika dia mati di atas kayu salib, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-5 dari kitab Ibrani pasal ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dia via dolorosa. Dia pergi sampai kepada bukit Golgota, saudara-saudara. Dia memikul salib, ayat yang ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, sampai dia mati di atas kayu salib, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang taat kepadanya, mengikuti jalan salib taat. Kemudian itu sebabnya ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudara, Yesus kemudian menjadi imam besar, dan pertanyaannya, kalau Yesus dirinya sendiri kemudian menjadi korban satu-satunya antara dosa manusia dengan Allah, dan dengan mendamaikan dengan Allah yang kudus. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Yesus kemudian mengatakan begini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?
Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, perjanjian lama, altar itu batu yang kemudian ditumpuk menjadi satu dan diletakkan binatang korban di sana. Semua binatang korban ini tidak boleh cacat. Karena itu mencerminkan hatinya. Sayangnya, karena binatang korban ini sifatnya fisik bisa dipenuhi tanpa hati yang benar-benar mau disempurnakan. Itulah yang membuat Tuhan akhirnya melihat, cara ini tidak bisa jalan. Cara ini tidak bisa jalan. Lalu akhirnya Tuhan menyelesaikan dengan mengutus anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Sehingga tidak ada lagi korban binatang yang diperlukan karena Kristus telah menjadi korban anak domba Allah satu-satunya itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana buat kita yang diselamatkan? Konsep korban persembahan itu terus berjalan. Tapi bedanya altarnya adalah hidup kita sendiri. Kehidupan kita sendiri itu altarnya. Lalu persembahannya siapa? Bukan korban binatang. Persembahannya di dalam 1 Korintus dikatakan, sebab kamu telah lunas dibayar. Oleh sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Diri kita itu menjadi korban persembahan yang selalu, Roma pasal 1, pasal 12 kemudian Paulus mengatakan begini, oleh karena kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga kemudian terjadi pembaharuan budi supaya kamu mengerti apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata sempurna itu lagi. Di mana saudara bisa mengerti kemuliaan salib Tuhan ketika saudara-saudara mempersembahkan hidup ini, tubuh ini. Pertanyaannya, sekarang kita mulai praktek. Gimana caranya Pak? Saya minta tolong slide-nya. Saudara-saudara, karena ini konsep. Sama kalau saudara membuat mobil, membuat rumah, saudara harus konsep dulu. Tetapi ketika eksekusi nanti saudara akan menghadapi pernak-pernik ya saudara-saudara. Oh tanahnya berlumpur ya. Oh sehingga kemudian perlu pasak bumi ya. Pasak bumi ya. Pancang bumi. Ini jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Ini jelas sekali ya. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi persembahan yang dimana altar itu adalah meeting point antara Tuhan dengan manusia. Hadirat Allah ada di sana, yaitu ketika saudara dan saya mengasihi Dia dan mengikuti perintahnya. Lalu next. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, media kita semua hidup di dalam waktu. Semua kita yang masih bernafas saudara hidup di dalam waktu. Yang kita terjebak di dalam 1 kali 24 jam ini. Semua ada di dalam dimensi waktu. Nah saudara-saudara, waktu ini isinya macam-macam. Paulus mengatakan pergunakanlah waktu karena hari-hari ini jahat. Jadi saudara-saudara, kalau kata waktu ini, kata yang dipakai adalah kairos. Kairos itu adalah kesempatan. Bahasanya kesempatan. Orang Yunani punya kisah tentang dewa kesempatan atau dewa kairos ini. Dewanya itu pelontos, saudara-saudara. Dewanya gundul dan dia ada jambul. Dewanya punya jambul, rambut ada jambul. Dan satu-satunya cara supaya bisa menangkap kairos ini, pegang jambulnya. Saudara-saudara, kita sering berpikir bahwa kita punya waktu seumur hidup untuk melakukan apa yang baik. Tapi kalau saudara berpikir bahwa sebenarnya hari-hari ini jahat,
itu berarti sebenarnya hari-hari ini jahat. Itu dalam pengertian hari-hari ini dikuasai oleh nilai-nilai si jahat. Yang kalau kita tidak berjuang untuk merebut setiap kairos, merebut setiap kesempatan untuk mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, maka ujung-ujungnya kita menjadi orang bebal. Kita kenal Tuhan, tapi dianggap sebagai orang bebal. Bebal itu bukan bodoh ya saudara. Kalau saudara membaca kitab Amsal, itu ada urutan beberapa orang yang kemudian dikatakan. Yang pertama itu paling parah orang fasik. Orang fasik itu berarti nggak mau dengar Tuhan, pokoknya melanggar. Itu orang fasik. Kitab Amsal mengatakan. Yang level yang kedua adalah orang bodoh. Orang bodoh. Nah, orang bodoh itu nggak mau belajar. Dia tidak mau belajar. Level yang ketiga, orang bebal. Orang bebal ini tahu tetapi sengaja, ya, dablek. Itu orang bebal. Nah, firman Tuhan mengatakan waktu ini adalah media, adalah sarana, arena di mana kita mempersembahkan korban, menempatkan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Next. Nah ini, ada yang putus-putus hilang ini ya. Ini ada 3 level saudara-saudara. Ada 3 level sebenarnya nyambung ya. Nah, ya, coba Rick. Oke, ya. Iya. No, kebablas. Oke. Ini level yang pertama. Relatif semua kita itu ada di dalam kurang lebih 3 level ini. Level pengalaman menyadari kehadiran Tuhan. Bagaimana kita menyadari kehadiran. Yang level pertama itu disebut level sekali-kali. Sekali-kali. Artinya level sekali-kali ini, kalau saudara perhatikan rasanya dekat dengan Tuhan, naik ke atas rasanya jauh dari Tuhan, high, low, kerohanian kita mengalami, merasakan kehadiran Tuhan, itu seperti begini. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, tapi kemudian turun, sekali-kali. Kadang-kadang semangat, lalu kemudian turun lagi. Satu kali, ingin baca firman Tuhan terus, ada hadirat Tuhan terus. Wow, luar biasa, antusias. Tapi kemudian ada banyak kali loyo, saudara-saudara. Ada banyak kali lemah. Level 1 ini, level 1. Saudara ada di level mana ya? Nanti kita lihat. Yang berikutnya, next. Firman Tuhan mengatakan 2 Korintus pasal 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi saudara-saudara, bagaimana kalau saudara mengatakan mau serupa dengan Kristus, itu caranya gimana? Persembahkan hidup ini terus menerus dengan cara kita menyatakan apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan sebagai persembahan kita. Kalau saudara ada di dalam gereja, saudara menyanyi, memuji Tuhan, jadikan pujian itu, waktu itu, rebut itu, kata kepergunakan itu sebenarnya redeem, tebus, bebaskan waktu itu. Karena kalau tidak, kita berada duduk di dalam gereja, tapi seperti duduk di depan TV. Doing nothing. Sebenarnya waktu itu akan lewat begitu saja dan tidak menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya ketika saudara bekerja, di mana saudara bekerja, di tempat saudara bekerja itu bisa menjadi korban persembahan untuk Tuhan. Sehingga berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nah saudara-saudara, berikutnya level yang kedua. Next. Nah ini level yang kedua, kalau saudara perhatikan level yang kedua, lebih banyak di atasnya, lebih banyak rasanya dekat dengan Tuhan. Ini adalah level setiap hari. Kalau level sekali-kali, mungkin kalau minggu baru rasa, mau dekat dengan Tuhan. Ya. Ada yang lebih parah lagi. Ya. Kalau hari-hari penting orang Kristen, baru rasa ingin dekat dengan Tuhan.
Orang Kristen kapal selam begitu. Paskah baru muncul ya saudara-saudara ya. Dulu gitu ambil udara sedikit ya. Lalu tenggelam lagi. Nanti Natal, KTP gabungan, saudara. Hangout muncul, saudara. Ya. Dan saudara-saudara itu sekali-kali ya, sekali-kali. Nah ini level yang kedua adalah setiap hari. Rasa dekat dengan Tuhan setiap hari. Saudara, Raja Daud dalam Mazmur 139 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana? Sekalipun aku punya sayap fajar, Engkau ada di sana. Wow, ini saudara, orang yang menyadari kehadiran Tuhan bukan sekali-kali pasti. Sehingga dia bisa mengatakan di dalam Mazmur yang sama 139 dia mengatakan begini. Engkau yang telah menciptakan aku di dalam kandungan rahim ibuku dan menenunku dengan tanganmu. Dia punya pemahaman seperti itu. Itu oleh karena dia ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau dia tidak ada di dalam hadirat Tuhan, sulit memahami bagaimana Tuhan merancangkan semua itu dalam dirinya. Nah, berikutnya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana hari-hari kita berlangsung? Yang terakhir. Nah ini, level 3, hidup sepanjang hari, setiap saat dengan kesadaran akan hadirat Tuhan. Itu hidupnya merasa dekat dengan Tuhan, sekali-kali jatuh dalam bukan jauh dari Tuhan, tetapi lebih banyak dekat dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Apakah itu mungkin? Mungkin. Alkitab telah memberitahukan kita. Paulus, rasul-rasul telah menunjukkan itu. Stefanus dilempari batu, tapi dia masih bisa mengatakan, aku melihat Kristus. Gimana caranya? Dalam kondisi dilempari batu, pak, buk. Dia masih bisa melihat Kristus itu kalau bukan karena hadirat Tuhan. Dan saudara-saudara, next. Ada seorang rahib yang bernama Brother Lawrence, dia menuliskan ini. Dia seorang serdadu yang kemudian bertobat dan pada akhirnya menyerahkan diri menjadi seorang biarawan. Dan tugasnya itu, saudara-saudara, di biarawan itu, di biara itu, tugasnya adalah membersihkan sepatu dari biarawan yang lain dan kemudian menyiapkan makanan. Tetapi dia selalu dipenuhi oleh sukacita, sekalipun tugasnya termasuk tugas yang paling tidak terlalu penting, dia anggap begitu. Dan dia menulis satu buku yang berjudul Practicing the Presence of God, mempraktekkan hadirat Tuhan. Dia menulis begini, let us occupy ourselves entirely in knowing God. Mari kita memberi diri sepenuhnya untuk mengenal Allah. Semakin kita mengenalnya, semakin kerinduan untuk mengenalnya lebih dalam. Sebagaimana kasih bertumbuh dengan pengetahuan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh akan mengasihi Dia. Kita akan belajar mengasihi Dia di dalam pencobaan berat atau di dalam sukacita besar. Saya mau ajak ini terakhir, saudara-saudara, untuk praktek. The last one, slide yang terakhir. Slide yang terakhir adalah kita praktek. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk praktek doa 3 menit. Praktek doa 3 menit ini adalah begini, saudara. Saudara belajar untuk berhenti. Misalnya berhenti untuk kita naik level. Naik level di merasakan kehadiran Tuhan setiap waktu. Dari mulai sekali-kali lalu setiap hari. Coba lakukan mulai misalnya setiap kelipatan, misalnya jam 12 begitu ya. Jam 6, jam 12. Ambil waktu 3 menit. Saya mempraktekannya, saudara-saudara, beberapa waktu ini saya mencoba mempraktekannya dan doakan setiap menit
Dari 3 menit ini 3 hal ini. Yang pertama adalah pengucapan syukur. Doa pengucapan syukur. Jadi mengucap syukur untuk apa saja. Mengucap syukur untuk apa saja selama 1 menit. Ya. Jadi saya bangun pagi lalu kemudian saya ucapkan syukur. Sebelum saya buka Alkitab saya doa dulu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat anak saya yang sudah ada di Jakarta dan bekerja. Terima kasih Tuhan buat istri yang baik. Terima kasih Tuhan buat tidur yang nyenyak. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk bisa melayani Engkau. Terima kasih Tuhan pagi ini bangun dalam badan yang segar. 1 menit saudara. Terima kasih. Mengucap syukur. 2 menit yang kedua berhenti lalu penyerahan. Penyerahan ini penyerahan. Tuhan, saya mau serahkan pikiran saya ini. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, saya mau serahkan tubuh saya ini, kesehatan saya. Ini milik-Mu Tuhan. Pakai tubuh ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Nanti saya mau ketemu si A, si B Tuhan. Tuhan pakai lidah saya untuk mengatakan perkara-perkara yang benar, yang encourage, yang menguatkan. Karena ini adalah milik-Mu. Tuhan, nah ini yang berat saudara-saudara. Dompet ini milik-Mu Tuhan. Tuhan, ini milik-Mu Tuhan. Semua ini yang saya punya ini adalah milik-Mu Tuhan. Saya mau serahkan ini kepada Tuhan dan pakai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Saudara-saudara, waktu saya melakukan ini dalam doa penyerahan, ada titik-titik tertentu sama seperti anak kecil saudara-saudara yang mainannya diminta diserahkan, nangis saudara-saudara. Nangis. Ada hal-hal yang saya rasa, Tuhan waktu saya mengatakan saya serahkan ini, ada sesuatu yang diambil benar-benar dan saya menangis untuk itu. Dan saudara-saudara, menit yang terakhir saya melakukan penyembahan. Memandang Tuhan, memandang Bapa, Tuhan Engkau baik. Ingat sifat-sifat Tuhan. Kemurahan-Mu luar biasa. Sembah Dia. Engkau sungguh memberikan kebaikan kepada hidupku yang tidak ada habisnya. Engkau setia sekalipun aku kadang-kadang tidak setia. Saya memuji Tuhan, Engkau kudus sekalipun Engkau harus kuduskan dari waktu ke waktu. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib. Dan saudara-saudara, dan 3 menit itu saudara-saudara, kadang-kadang saudara bingung kan, mau doa apa ya saudara-saudara. Waktu ditanya, ada yang perlu didoakan, saudara latihan ini. Ada banyak hal. Dan kalau saudara kemudian melakukan ini dalam jam-jam tertentu, saudara akan merasakan kehadiran Tuhan. Ada satu freedom, ada satu perasaan ringan. Walaupun memang kita banyak hal yang harus kita selesaikan. Ayo kita bangkit berdiri, kita praktek yuk. Ya, nah saudara-saudara mari praktek ya saudara-saudara ya. Nah, ini kalau hanya kita dengar kita nggak praktek saudara-saudara ya. Kita praktekkan ya. Menit pertama apa? Jadi 3P ya, 3P ya. Menit yang pertama apa? Pengucapan syukur ya. Ucapkan syukur ya saudara-saudara, saya minta saudara ngomong ya, ucapkan syukur, jangan dibatin saudara, karena ketika kita ngomong, kita itu benar-benar memikirkan apa yang kita ucapkan gitu ya. Dan telinga kita itu dengar, sehingga seluruh indera kita itu dipakai ketika kita mengucapkan itu. Jadi pengucapan syukur. Lalu yang kedua setelah 1 menit berikutnya adalah penyerahan, serahkan. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang kita punya, ada yang di dalam kendali kita, semua serahkan. Kita nggak mungkin mengatakan Tuhan, ini aku Tuhan, aku serahkan adikku. Saudara nggak punya kontrol untuk adik saudara-saudara. Tuhan, yang saudara punya kontrol itu yang saudara bisa serahkan. Dan yang terakhir, menyembah Dia. Ingat watak, karakter, sifat-sifat Tuhan dan muliakan Dia di dalam sifat-sifatnya. Ayo kita mulai ya. Mari kita akan mulai. Tolong Avi ya menyiapkan diri untuk kita masuk nanti bersama-sama memuji Tuhan ya.
Oke, yang pertama kita mulai terlebih dahulu. Kita mulai 2, 3. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat jemaat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan buat setiap orang yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Saudara ucapkan dengan kata-kata saudara sendiri. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk bisa menjadi seorang yang bisa diterima. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan untuk mengenal satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan buat tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pelayan Tuhan yang memberi diri untuk Engkau. Terima kasih buat setiap WL Tuhan. Terima kasih buat setiap singer Tuhan. Terima kasih buat setiap pemain musik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang sudah datang on time Tuhan. Terima kasih Tuhan buat soundman Tuhan. Terima kasih buat operator multimedia. Terima kasih buat pelayan sekolah minggu. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih buat setiap orang tua yang peduli dengan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat masa depan yang Kau sediakan. Terima kasih buat pasangan hidup yang baik. Terima kasih buat rumah tangga yang baik. Berikutnya doa penyerahan. Kita menyerahkan Tuhan kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan kemampuan berpikir kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kekhawatiran kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap harta yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan, kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rumah yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh ini ya Tuhan. Aku mau serahkan kepadamu Tuhan. Aku mau serahkan tubuh ini kepadamu Tuhan. Aku mau serahkan Tuhan apa yang Engkau berkati, apa yang Kau berikan kepadaku, kepadamu ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Aku mau serahkan waktu yang Tuhan Kau berikan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, aku juga mau serahkan Tuhan keterampilan, bakat-bakat, talenta kepadamu ya Tuhan. Aku mau serahkan waktu ini kepadamu ya Tuhan. Visi yang Tuhan berikan kepadamu Tuhan, bukan oleh karena kuat dan gagah Tuhan. Mari kita akan doa yang ketiga, yaitu kita menyembah Tuhan. Mengingat watak dan karakter sifatnya, kebaikannya, mengingat apa yang kita alami dan muliakan Dia. Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau murah hati ya Tuhan. Engkau Yehova Jireh, Allah yang mencukupi ya Tuhan. Engkau Yehova Nisi, panji keselamatan. Engkau kota perlindungan kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang kudus, yang menerima kami apa adanya ya Tuhan. Engkau Allah yang mulia, yang lebih tinggi dari semua nama yang bisa disebut, dari semua kekuasaan yang ada, yang pernah ada dan yang akan ada. Nama Yesus yang lebih tinggi dari semuanya ya Tuhan. Engkau Allah yang layak mendapatkan hormat dan kemuliaan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi dari timur ke barat, utara ke selatan, dan tidak pernah menjadi lelah. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang dapat dipercaya. Engkau Allah yang dapat diandalkan. Engkau Allah penyembuh kami, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Engkau El Shaddai, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Haleluya. Saya minta para pemain musik maju ke depan, kita nyanyikan pujian ini, ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, haleluya. Masuk ruang
kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru sekali lagi, berenang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap hidup kami sebagai mezbah Tuhan, dan menyerahkan hidup kami, tubuh ini sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Engkau. Jadikan jemaat ini, jemaat kami adalah jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kami ada di dalam hadirat Tuhan, apa yang kami sentuh, apa yang kami pegang, apa yang kami lihat, kami akan melihat dari perspektif rencana Tuhan. Pekerjaan kami, relationship kami, hubungan kami, anak-anak kami, bahkan masalah yang kami sedang hadapi, kesulitan yang kami hadapi, Roh Kudus akan tuntun kami untuk kami dapat berkemenangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan untuk Devita menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya, Happy Sunday. Semoga setiap kita sudah terberkati oleh ibadah pada pagi hari ini. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya bisa minta tolong Cilidi untuk pimpin doa persembahan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah mengingatkan kami lagi Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Untuk kami terus mempraktekkan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, hidup kami, hati kami ini Tuhan menjadi tempat yang layak untuk Engkau tinggali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, setelah lagi kami juga akan memberikan Tuhan persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau yang menerimanya ya Bapa, dan juga kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang waktunya saya akan persilahkan saudara untuk bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan bisa dilakukan melalui M-Transfer ke rekening yang tertera di depan atau di depan bangku ya. Atau jika ingin memberikannya secara langsung berupa uang tunai, saudara juga bisa masukkan di kotak box yang berada di belakang. Sambil saudara memberikan persembahan, saya akan bacakan satu ayat. Di 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kiranya setiap kita bisa memberikan persembahan dengan sukarela dan tulus ikhlas sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, untuk pengumuman minggu depan, di hari Selasa akan ada KTB Leadership. Jadi more ditiadakan, kami undang seluruh KTB Leaders untuk bisa hadir hari Selasa jam 7 di kabinet lantai 2. Jadi nanti tolong diingatkan, mungkin ada beberapa KTB Leaders yang enggak hadir hari ini, nanti bisa diingatkan teman-temannya ya. Nah, di hari Kamis kita juga encourage teman-teman untuk hadir di komunitas tubuh bersama di KTB. Ada beberapa KTB yang sudah secara online ataupun onsite, nanti untuk detailnya akan di-share di KTB masing-masing.
Dan jangan lupa untuk hadir lagi di ibadah hari Minggu di minggu depan. Dan terakhir di hari ini ada teman kita yang berulang tahun. Dan ada Bu Lili juga ya yang berulang tahun tanggal 11 Juli di hari Senin, Pak. Dan hari ini suami saya yang tercinta berulang tahun. Kita mau doakan. Jadi kita panggil Ferry ke depan untuk bisa didoakan sama kita semua. Oh, Bu Lili mau dipanggil juga? Iya, dipanggil juga. Iya. Ya, ada yang berulang tahun tepat hari ini. Kalau Ferry tanggal 17 Juli ya. Kalau Ibu Lili 11 Juli. Hari ini juga ada satu lagi yang berulang tahun, Cindy sebenarnya ya. Tapi tidak hadir bersama-sama dengan kita. Kita mendoakan. Pak Ferry sudah umur berapa Pak Ferry? 30. Iya. Saya umur 30. Waktu saya umur 30 anak saya 2. Wow. Ya, sementara kita menunggu Ibu Lili. Ya, saudara-saudara, kita nanti saya mohon sekali lagi untuk KTB Leaders bisa hadir, sebab ada hal yang kita ingin bicarakan, rencanakan, terutama mohon bantuannya untuk kita bisa memikirkan rencana tanggal 17 Agustus kita akan ada retreat pengerja 1 hari begitu ya. Jadi saya mohon kehadirannya untuk para KTB Leaders untuk kita bisa merencanakan ini bersama-sama, karena 1 bulan ke depan kita akan mengadakan retreat pengerja. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang sehat kembali. Puji Tuhan. Rasanya senang ya saudara. Terakhir kita ketemu waktu Pesa dan kemudian tidak ketemu lagi, dan sekarang kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Dan saya senang juga ketemu dengan Bapak dan Ibu Susanto ya. Wow, saya terkejut tadi pagi datang dengan Ethan. Luar biasa ya. Terima kasih buat kehadirannya, juga buat saudara yang hadir, Timothy, Diana, senang sekali Terry ya, dan juga Billy hadir bersama-sama dengan kita. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berhalangan hari ini, mungkin karena kesehatan, kita doakan supaya mereka Tuhan berikan kekuatan. Ya, Ibu Lili yang berulang tahun sudah mendekati kepala 5 tapi belum 49 tahun ya saudara-saudara. Kita akan doakan orang-orang yang kita kasihi. Ini suaminya Devita, ini istri saya ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberkati mereka. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kita doakan dalam pertambahan usia ini ada hal-hal yang mereka sedang harapkan terjadi, ada mimpi-mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati mereka supaya itu terjadi. Kiranya Tuhan tolong. Dan berdoa juga untuk Ferry sebagai seorang kepala keluarga, papa dari Rafa dan istri dari Devita. Tuhan pakai suami ya. Ini loh kalau ada istri ini ya selalu bisa diingatkan ya saudara-saudara ya. Dan untuk Ibu Lili ya Tuhan berkati apa yang diinginkannya supaya itu terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat Ferry. Kami bersyukur buat kehidupannya. Bersyukur buat dedikasinya untuk melayani Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah.
Ada musim-musim di dalam hidupnya di mana dia harus benar-benar memberikan pengorbanan untuk bisa melayani Engkau. Kami bersyukur untuk hidupnya saat ini Tuhan. Engkau telah mengaruniakan 1 tahun kepadanya. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau memakai Ferry ya Tuhan. Di dalam hidupnya ya Tuhan. Semua pengalaman sebagai seorang kepala keluarga, Tuhan Engkau pakai Ferry ya Tuhan. Sebagai seorang suami Engkau pakai dia. Menjadi suami yang seperti Kristus kepada jemaatnya. Yang mengasihi gerejanya. Yang mau berkorban untuk gerejanya. Demikian juga mau berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Engkau berkati usahanya, pekerjaannya ya Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya bersama dengan Devita. Ini adalah musim di mana Rafa mulai masuk sekolah, memilih sekolah. Tuhan kami mau berdoa, kiranya Tuhan Engkau berkati Rafa ya Tuhan. Engkau berikan dia kecerdasan, Engkau berikan dia Tuhan keterampilan emosi, keterampilan sosial, semua yang dibutuhkan untuk bertumbuh dengan sehat. Tuhan Engkau sediakan. Dan biarlah keluarga ini yang akan mengalami kasih sayang Tuhan berkelimpahan dan mujizat di dalam Engkau. Dan Engkau berkati usaha mereka ya Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa untuk kekasih hamba-Mu ini ya Tuhan. Ibu Lili ya Tuhan, kami mengucap syukur buat hidupnya ya Tuhan. Yang telah dipersembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati tahun yang Tuhan telah anugerahkan ini untuk dipenuhi dengan sukacita. Tahun yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati tanggung jawabnya. Engkau memberkati kerinduannya ya Tuhan. Bakat talenta yang Tuhan telah berikan akan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat kesehatan, kekuatan. Engkau karuniakan kepada Ibu Lili kesehatan, kekuatan. Dan terima kasih ya Tuhan. Sukacita selalu ada di dalam hidupnya. Engkau berkati masa depannya. Apa yang dikerjakan Tuhan dibuat menjadi berhasil. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan datang kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di akhir ibadah kami ini Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk Cindy yang tidak hadir bersama dengan kami juga yang berulang tahun. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau berkati bersama dengan Freddy, Esther, dan Marvel ya Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Yang hadir kami berdoa buat Ethan, buat Benji, buat Blaze, Tuhan, buat Hugo Tuhan, buat Rafa ya Tuhan, buat Ara. Kami teringat juga anak sekolah minggu kami yang jarang muncul. Kami berdoa untuk Mikael, untuk Gaby ya Tuhan. Tuhan Engkau menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami Esther, Marvel Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk yang baru lahir ya Tuhan. Untuk Casey Tuhan, untuk baby anak dari Willy dan Marisa. Kami berdoa untuk Miguel, Shelby, Shirley ya Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami ini ya Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Dan Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah roh sukacita selalu ada. Dan setiap kami mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mengalami Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami menjadi spot kehadiran Tuhan. Rumah tangga kami menjadi spot kehadiran Tuhan. Pekerjaan kami menjadi spot kehadiran Tuhan. Dan hidup kami menjadi altar Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasangan-pasangan hidup kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan suami atau istri, pacar, siapapun juga ya Tuhan. Yang menjadi pasangan Tuhan. Kami mau berdoa supaya mereka datang kepada Tuhan bersama-sama. Sebagai sebuah pasangan yang menghadapi tantangan hidup ini di dalam jangkar iman yang sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap kehadiran jemaat-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang dialami di dalam tantangan hidup ini, hadirat Tuhan tetap nyata. Tetap kami sadari ya Tuhan. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Terimalah berkat Tuhan dan kedangkanlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajahnya, dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan suami istri, hubungan dengan anak, bahkan diberkati engkau yang sedang menantikan keturunan. Diberkatilah benih dan kandungan dari pasanganmu. Diberkatilah anak-anakmu, bahkan diberkatilah masa depanmu. Lebih daripada itu, biarlah hadirat Tuhan engkau alami setiap hari, sehingga hidupmu seperti firman Tuhan, kemuliaan Tuhan makin lama makin besar, sehingga keserupaan dengan Kristus semakin nyata di dalam setiap hidupmu. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil di mata Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha datang Yesus menjemput kita. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan jadikan aku indah yang kau pandang, lihat seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Amin, amin, amin. Happy Sunday. Bisa berjabat tangan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus berkati.